Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Faisal dengan NIM 205060300111130 dengan dosen pengampu Bapak Zainul Abidin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu fire alarm, alat peringatan asap dan kebakaran pada ruangan tertutup, menggunakan sensor api dan sensor asap berbasis Arduino Uno. Ini merupakan tugas akhir pengganti UAS mata kuliah mikroprosesor dan mikrokontroler. Berikut merupakan gambar rangkaian proyek, di mana di sini ada Arduino Uno, ada sensor saya yaitu sensor V2, sensor asap, ada sensor ini juga sensor aktuator saya yaitu buzzer dan LED. Untuk latar belakang, yaitu peristiwa kebakaran dapat terjadi di mana saja, baik di tempat umum maupun perumahan. Pada umumnya, kebakaran diketahui jika keadaan api sudah mulai membesar atau menjadi asap yang hitam, telah mengepul keluar dari bangunan sehingga dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Dengan adanya alat ini, yaitu alat pendeteksi kebakaran dan asap, akan membuat sebuah peringatan dengan alarm atau sirine yang berdering kencang serta lampu bizar yang menyala sehingga orang di sekitar dapat bertindak lebih awal untuk melakukan penyelamatan awal, yaitu bisa berupa pemadaman apinya secara langsung, menelpon damkar, atau sekedar menyelamatkan diri dari kobaran api. Alat ini dapat diimplementasikan pada berbagai ruangan tertutup seperti di rumah, kantor, dan rumah sakit. Karena bentuk daripada alat ini yaitu berbentuk bulat dan dapat ditempelkan di atap ruangan, sehingga dapat lebih mudah mendeteksi adanya asap dan gas, asap dan api. Berikut alat dan bahan, ada Arduino Uno, sensor api yaitu flame sensor, sensor asap dan gas yaitu FG2, tapi kita menggunakan sensor asapnya saja. Terus ada juga kabel jumper, male to male dan male to female, ada lampu LED, ada breadboard, ada resistor, dan ada buzzer. Berikut ini bukan gambar-gambar dari komponen yang saya gunakan, sensor api, sensor gas, kabel jumper, breadboard, kabel USB, buzzer, LED, dan Arduino Uno. Berikut merupakan penjelasan dari alat-alat yang saya gunakan. Yang pertama ada sensor asap dan gas, yaitu MQ2, yaitu salah satu sensor yang dapat mendeteksi asap dan kebocoran gas. Bahan utama sensor ini adalah SNO2, yaitu timah dioksida, dengan konduktivitas rendah pada udara bersih. Jika terdapat kebocoran gas, konduktivitas sensor menjadi lebih tinggi. Setiap kenaikan konsentrasi gas, maka konduktivitas sensor juga naik. MG2 sensitif terhadap gas LPG, propana, hidrogen, dan karbon monoksida, metana, dan alkohol, serta gas mudah yang terbakar di udara lainnya. Sensor gas dan asap ini mendeteksi konsentrasi gas yang mudah terbakar di udara, serta asap dan output membaca sebagai tegangan analog. Sensor dapat mengukur konsentrasi gas mudah terbakar dari 300 sampai 10.000 sensor ppm. Dapat beroperasi pada suhu dari -20 sampai 50 derajat Celcius dan mengkonsumsi kurang dari 150 mA pada 5 volt. Sensor api. Sensor api atau flame sensor merupakan salah satu alat mendeteksi kebakaran melalui adanya nyala api yang tiba-tiba muncul. Besarnya nyala api yang terdeteksi adalah nyala api yang dengan panjang gelombang 760 nanomilimeter sampai dengan 1100 nanomilimeter. Transducer yang digunakan dalam mendeteksi nyala api adalah infrared. Yang ketiga adalah mikrokontroler dari saya, yaitu Arduino Uno. Arduino Uno adalah board mikrokontroler berbasis Atmega 328 datasheet, memiliki 14 pin input dan output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16 mHz osilator kristal, koneksi USB, check power, ECSP header, dan tombol reset. Untuk mendukung mikrokontroler agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan board analog Arduino ke komputer dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan AC yang ke adaptor DC atau baterai untuk menjalankannya. Yang keempat adalah kabel jumper, merupakan kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya yang memungkinkan untuk
menghubungkan dua komponen melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Biasanya kabel jumper digunakan pada breadboard atau alat prototyping lainnya agar lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian. Konektor yang ada pada ujung kabel terdiri atas dua jenis, yaitu konektor jantan, male connector, dan konektor betina, yaitu female connector. Yang selanjutnya adalah LED lamp, yaitu lampu LED yang berupa produk diode pancaran cahaya LED yang disusun menjadi sebuah lampu. Yang selanjutnya ada USB connector to Arduino yang merupakan USB. Ada breadboard juga yang merupakan sebuah papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan digunakan sebagai prototyping atau uji coba tanpa harus melakukan solder. Breadboard terdiri dari bahan plastik yang juga sudah terdapat berbagai lubang. Lubang tersebut sudah diatur sebelumnya sehingga membentuk pola yang didasarkan pada pola jaringan di dalam. Untuk selanjutnya ada cara kerja. Untuk cara kerja alat yang saya buat, jika sensor api mendeteksi adanya api, maka LED dan buzzer akan menyala sebagai peringatan terdeteksinya api. Lalu jika sensor asap dan gas mendeteksi adanya asap dan gas, maka LED dan buzzer akan menyala sebagai peringatan terdeteksinya asap dan gas. Lalu bila kedua sensor tidak mendeteksi, maka buzzer dan LED akan mati. Untuk selanjutnya ada skema rangkaian. Di skema rangkaian ini ada dua buzzer dan dua LED, ada Arduino Uno yang saya pakai, ada sensor asap dan gas, ada juga sensor IR, flame sensor, lalu ada breadboard yang menyambungkan semua rangkaian. Untuk selanjutnya kita berlanjut pada program yang kita buat. Untuk yang pertama, pada paragraf ini kita buat definisi untuk pin sensor dan alarm, yaitu pin api untuk pin 2, pin alarm untuk pin 12, pin LED untuk pin 8, dan pin smoke anul untuk pin A5. Smoke anul ini sensor asap. Selanjutnya ada definisi variabel data, yaitu INT data dan INT data asap. Ada yang selanjutnya ada nilai threshold, ini ada nilai batas yang kita tentukan. Lalu ada program default atau settingan awal, yaitu void setup, di mana di sini kita mendefinisikan status input dan output pin. Untuk pin api yaitu untuk input, untuk pin smoke anul untuk input, untuk pin alarm adalah output, dan LED adalah output. Untuk selanjutnya ada program looping, yaitu program yang berulang terus-menerus, yaitu void loop. Di sini kita variabel data adalah hasil dari pembacaan sensor. Data ini adalah hasil dari pembacaan sensor yang akan kita masukkan ke program, yang berupa logic low dan high. Low ini untuk mati, high ini untuk nyala. Lalu ada data sama dengan digital read pin api, ini untuk pin api. Lalu ada INT analog sensor untuk analog read smoke anul, ini untuk sensor asap. Lalu ada serial print, di sini untuk apa itu namanya? Print serial print supaya ada indikator yang bisa kita lihat sebagai tabel. Lalu ada if data kurang dari 0. Di sini digunakan untuk itu. Ini untuk sensor api. Di mana digital write-nya yaitu LED high ketika data kurang dari 0. Kenapa data kurang dari 0? Karena analog sensor ini ketika membaca sebuah adanya api, dia akan terbaca sebagai 0, bukan 1. 0. Jadi ketika 0 kurang dari 1, yang artinya sensor api mendeteksi api, maka lampu dan buzzer menyala dengan tone dan delay yang saya tentukan supaya lebih menarik suaranya. Lalu ada if analog sensor lebih dari sensor trace, di mana jika analog sensor pada sensor asap lebih besar dari batas yang sudah saya tentukan di sensor trace di atas tadi. Untuk selanjutnya ada digital rate. Di sini untuk jika analog sensor ini membaca sebuah asap, maka analog sensor ini bisa lebih dari sensor trace. Jika analog sensor ini lebih tinggi dari sensor trace, maka buzzer dan LED akan menyala. Begitu juga jika if analog sensor lebih dari sensor trace dan if data kurang dari 0 tidak benar, else, maka sensor api mati dan buzzer juga mati.
Itu merupakan penjelasan coding dari saya. Untuk selanjutnya ada hasil pengerjaan dari saya. Di sini merupakan prototipe yang saya buat. Prototipe ini akan bisa dapat ditempelkan di atap, nanti ditutup lalu ditempelkan di atap. Ini adalah hasil pengerjaannya. Ketika tidak mendeteksi adanya asap dan gas, buzzer dan LED mati. Dan ini adalah indikator yang dibaca oleh komputer ketika sensor asap tidak mendeteksi adanya asap. Dan ini adalah hasil pengerjaan saya ketika mendeteksi adanya asap dan gas. Maka dari itu buzzer dan LED menyala dengan indikator yang lebih dari 300 tadi yang sudah saya tentukan, yang artinya asap terdeteksi. Cukup sekian presentasi dari saya. Sekiranya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Lutfi Faisal, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Faisal. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari proyek saya, yaitu fire alarm, alat peringatan asap dan kebakaran pada ruangan tertutup menggunakan sensor api dan sensor asap berbasis Arduino Uno. Jadi di sini saya akan menjelaskan rangkaian saya. Di sini saya menggunakan microcontroller Arduino Uno. Di sini juga ada breadboard untuk menyambungkan kabel-kabel jumper. Di sini ada sensor asap yaitu MV2. Di sini ada sensor api atau IR flame sensor. Di sini juga ada buzzer dan LED lamp yang tertempel pada di luar supaya sirene terdengar keluar, dan ada lampu juga. Jadi rangkaian tidak terlihat dan buzzer LED lamp terlihat. Alat ini bisa ditempel di atap-atap rumah seperti ini, sehingga jika ada api ataupun asap di bawahnya akan terdeteksi dengan mudah. Begitu filosofi dari mekanik rangkaian ini. Dan ini terhubung oleh laptop, di mana di sini bisa dilihat ada indikator asap, di mana rata-rata terdapat pada angka 175. Lalu di sini saya akan mensimulasikan hasil proyek saya. Ini adalah kondisi di mana sensor tidak mendeteksi adanya asap dan gas, di mana buzzer dan LED itu mati. Dan di sini jika terdapat api yang terdeteksi oleh IR flame, buzzer dan LED lamp akan menyala dengan sirine, dengan buzzer sebagai sirine. Lalu jika ada asap yang menyala, sebentar, saya akan bakar dulu. Di sini jika asap terdeteksi, maka buzzer dan LED akan menyala. Di sini bisa dilihat indikator yang terdeteksi sekitar 390 sampai 400 mengindikasikan sebagai terdapat asap di dalam ruangan. Dan ini jika asap sudah hilang dari ruangan, indikator akan turun secara perlahan, mengindikasikan asap sudah menghilang secara perlahan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.